Pemirsa, dalam asuransi ada yang dinamakan prinsip itikat baik. Apa yang dimaksud dengan itikat baik ini dan bagaimana pula penerapannya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, langsung saja apa yang dimaksud dengan itikat baik dalam asuransi ini Pak? Prinsip itikat baik atau biasa di dalam istilah asuransi disebut utmost good faith itu adalah prinsip yang harus diterapkan sejak awal. Prinsip di mana kedua belah pihak, yaitu tertanggung ataupun si penanggung dalam hal ini pihak asuransi, itu harus ada keterbukaan, transparansi, dan data-data yang diberikan itu adalah data-data yang sebenarnya. Oke, tapi mengapa harus diterapkan prinsip ini? Karena di dalam asuransi yang paling penting itu adalah kepercayaan atau kejujuran dari si nasabah dan juga komitmen dari perusahaan asuransi untuk membayarkan apa yang diperjanjikan di awal. Jadi nasabah harus membuka dengan sejelas-jelasnya fakta mengenai diri dia, dan perusahaan asuransi akan menerapkan apa yang dia janjikan atau perusahaan janjikan untuk dibayarkan jika terjadi sesuatu. Oke, bagaimana penerapannya selama ini yang sudah terjadi? Nah, penerapan yang dilakukan di dunia asuransi adalah pada saat pertama kali kita mengajukan program asuransi atau biasa disebut aplikasi asuransi, di situ cukup banyak pertanyaan yang harus dijawab. Disinilah prinsip itikat baik ini mulai diberlakukan, di mana nasabah wajib menjawab semua pertanyaan dengan sebenar-benarnya. Kalau penerapan oleh dari perusahaan asuransi sendiri bagaimana penerapan itikat baiknya Pak? Penerapan itikat baik dari asuransi sebetulnya prinsipnya gampang. Selama seluruh data diberikan oleh nasabah dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, perusahaan asuransi wajib membayarkan apapun yang diperjanjikan di polis. Jadi penerapan dari sisi perusahaan asuransi adalah mereka berkewajiban menjalankan apa yang tercantum di polis, dan itu yang selalu dilakukan. Yang jadi masalah adalah kalau ada yang ditutupi di awal nih, orang yang tadinya sakit, punya resiko lebih tinggi, terus ditutupin, nggak pernah sakit dan sebagainya. Pihak asuransi menilai, oh orang ini kan jujur, kita menilainya seperti itu. Orang ini jujur, kita menilai orang ini nggak perlu dilakukan tes medis, kita terima pengalihan resikonya di cover oleh perusahaan asuransi. Tapi ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama terjadi kejadian yang mengakibatkan klaim, misalnya sakit dan meninggal. Setelah diteliti ternyata orang ini memang sudah lama mengidap penyakit, tapi ditutupi. Nah, disinilah biasanya utmost good faith itu berperan, bahwa ada ketidakjujuran yang diisikan pada saat pengisian awal. Jadi pada akhirnya perusahaan memang akan mengetahui yang mana yang benar, betul, ya Pak ya? Betul, pada saat itu terjadi perusahaan tidak berkewajiban untuk membayarkan apa yang diperjanjikan. Jadi prinsip asuransi gampang, yang penting jujur. Nah, kalau ternyata pada saat prosesnya terjadi kekeliruan barangkali yang tidak disengaja, barangkali ini nasabah saat mengisi formulir tidak mengerti maksud yang tertulis dalam formulirnya, itu bagaimana Pak? Ini kan tidak disengaja. Betul, kalau ternyata dia ada kekeliruan dalam arti tidak disengaja, ada dua hal. Yang pertama tidak disengaja, begitu dia sadar bahwa ada data yang dia tidak sampaikan, sebaiknya dia langsung menyampaikan ke perusahaan asuransi. Bisa jadi akan dinilai ulang, di underwrite ulang resikonya. Kalau tidak ada perubahan ya nggak ada masalah. Tapi bisa jadi ada perubahan, misalnya akan dikenakan tambahan premi dan sebagainya. Beda dengan kalau orangnya memang tidak pernah tahu bahwa dia punya penyakit nih. Kemudian terjadi kematian atau misalnya meninggal nih orangnya. Setelah itu dokter menyatakan bahwa dia meninggal karena diagnosa penyakitnya misalnya kanker yang udah stadium sekian. Tapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa klien ini pernah tahu mengenai hal itu, perusahaan tetap wajib membayarkan. Oke, barangkali Pak Irsan bisa jelaskan tips bagi pemirsa di rumah ini supaya itikat baik benar-benar dijalankan, baik itu oleh nasabah maupun perusahaan asuransi, oleh kedua pihak. Ya, tips paling gampang untuk membeli asuransi jiwa adalah kejujuran. Apapun yang ditanyakan di formulir aplikasi kita tuliskan dengan sebenar-benarnya, jangan ada yang ditutupi. Agen asuransi berkewajiban menyampaikan itu kepada Bapak Ibu. Jadi kita pun mentrain agen-agen kita untuk menyampaikan hal yang sama, bahwa harus disampaikan fakta yang sebenarnya. Kalau itu sudah terjadi, pihak asuransi berkewajiban untuk membayarkan apapun yang menjadi resiko di depan. Baiklah, terima kasih Pak Irsan atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh